Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan di tangan saya saat ini udah ada smartphone dari Samsung, dan pastinya kalian udah baca ya di bagian sini, dan ini adalah Samsung Galaxy A53 5G yang kebetulan untuk video reviewnya udah saya bikinin sekitar 1 mingguan yang lalu. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran untuk lihat video reviewnya kayak gimana, kalian bisa klik aja ya guys link videonya yang bakal muncul di atas kanan layar kalian saat ini. Oke, ngomong-ngomong, karena banyak banget yang request ya guys untuk saya bikinin video setting soal HP ini. Jadinya di video kali ini saya mau coba share ke kalian sedikitnya ada 9 hal atau 9 settingan yang mungkin perlu kalian ketahui. Karena lagi-lagi ya guys, sayang aja gitu kalau kalian beli smartphone dengan harga yang nyaris 6 jutaan ini, tapi kalian nggak tahu bagaimana cara memanfaatkan fitur-fiturnya supaya bisa lebih enak dan lebih nyaman lagi ketika kalian pakai HP-nya ini. Oke, sebelum kita berlanjut guys ke video settingnya, di sini saya mau kasih lihat dulu ke kalian ya untuk versi UI-nya. Ini tuh udah versi UI yang paling baru ya guys ya. Sebentar, sorry salah. Nah ini seperti ini, kalian bisa lihat ini versi UI-nya adalah One UI versi 4.1 dengan basis Android 12-nya. Jadi misalkan kalian ada yang mampir ke video ini tapi kalian bukan HP-nya A53 5G, siapa tahu dengan versi UI yang sama ini bisa juga diterapin ya di HP yang kalian pakai saat ini. Seperti itu ya guys ya maksud saya. Nah oke, jadi biar nggak kelamaan guys, kita langsung aja ya masuk ke bagian yang pertama atau ke settingan yang pertama. Seperti biasa kita coba matiin dulu notifikasi yang mengganggu di HP-nya ini. Nah di sini sebagai contoh ya guys, saya itu install aplikasi SHAREit, dimana yang secara default dia itu suka memunculkan notifikasi untuk rekomendasi video yang menurut saya juga nggak penting-penting amat guys, seperti ini ya. Nih kalau kalian bisa lihat, nah ini bisa kita matikan ya guys, yang bakalan nantinya itu nggak akan muncul-muncul lagi guys untuk iklan-iklan yang kayak gini. Caranya cukup mudah guys, kalian tinggal tap and hold aja di bagian notifikasinya seperti ini. Lalu kalian lihat di sini ada nonaktifkan notifikasi, kalian bisa tap di bagian sini atau kalian bisa langsung masuk ke menu pengaturan di bagian sini ya guys ya. Dan kalian tinggal matikan aja di bagian sini, semuanya kalian matikan guys. Jadi secara tidak langsung nanti untuk notifikasi dari aplikasi SHAREit atau aplikasi apapun yang kalian pilih di notifikasi bar ini yang menurut kalian mengganggu, itu nggak bakalan muncul lagi guys. Jadi dijamin lebih aman dan nyaman dari notifikasi yang mengganggu. Oke, sekarang kita lanjut guys ke settingan yang kedua, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan untuk settingan atau kontrol intensitas cahaya di control barnya ini guys. Karena kalau kita swipe sekali ini kan belum muncul ya guys, dimana kita harus melakukannya swipe 2 kali baru kelihatan ada di bawah ini. Yang mana menurut saya kalau kita lagi buru-buru gitu, ini lumayan mengganggu ya, jadi kayak effortnya tuh harus lebih gitu guys. Nah supaya bisa tampil dengan hanya sekali swipe seperti ini caranya sangat mudah sekali guys. Kalian tinggal lihat ya, seperti ini kalian swipe dulu sekali dan kalian swipe lagi sekali guys sampai muncul seperti ini, dan pastikan kalian tap di bagian yang ada titik 3-nya ini. Kalian tap di sini dan kalian pilih yang tata letak panel cepat ini guys, dan kalian lihat di sini ada yang namanya kontrol kecerahan. Kalian tap di bagian sini dan kalian pilih yang selalu tampilkan ini. Lalu kalian klik selesai, dan sekarang ketika kalian kembali ya seperti ini, kalian hanya perlu swipe sekali aja guys, nggak berbeda dengan yang tadi, maksud saya seperti itu, yang mana kalian sekarang bisa langsung kontrol untuk intensitas cahaya layar kalian ya guys. Jadi kalian ketika lagi buru-buru dan menggunakan satu tangan gini, jadi lebih berkurang ya effort kalian supaya bisa untuk setting tingkat atau intensitas cahaya layar kalian. Jadi nggak perlu lagi swipe 2 kali kayak tadi guys. Ya, kita lanjut guys ke settingan yang ketiga, yaitu bagaimana caranya kita mematikan tampilan layar media atau alias Google Discover ya, berita-berita yang memang disarankan oleh Google di ketika kita swipe ke sebelah kanan layar home screen-nya seperti ini. Karena bisa dibilang lumayan banyak ya guys yang tanya bagaimana caranya mematikan atau menghilangkan tampilan layar yang seperti ini. Nah, terbilang sangat gampang ya guys buat ngilanginnya. Yang pertama, kalian cubit terlebih dahulu ya di bagian layar home screen-nya seperti ini.
sampai tampilannya begini guys. Lalu kalian tap di menu pengaturan ya di pojok kanan bawah. Lalu kalian lihat di sini ada yang namanya tambahkan halaman media layar depannya. Kalian matikan aja biru-birunya seperti ini guys. Dan ketika kalian kembali ke layar home screen, kalian swipe ke kanan, ini udah nggak ada lagi tampilan Google Discover-nya. Atau misalkan kalian pengen nampilin lagi, kalian bisa cubit lagi di bagian sini guys. Lalu kalian kembali ke menu pengaturan dan kalian tinggal nyalain lagi. Nah, kalau ini adalah versi yang Google Discover-nya guys. Kalau misalkan kalian ingin pilih yang opsi dari Samsung Free-nya, kalian tinggal tap di bagian sini ya guys. Karena kalau misalkan di sini itu hanya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Tapi kalau kalian ingin merubah preferensi saran beritanya, kalian bisa pilih bagian ini ya guys ya, antara Google Discover atau berita-berita yang memang direkomendasiin sama pihak Samsung itu sendiri ya guys, melalui opsi si Samsung Free-nya ini. Karena kalau kalian lihat untuk tampilannya berbeda dengan tampilan Google Discover tadi ya guys, seperti ini untuk tampilan yang Samsung Free-nya. Jadi tinggal sesuaiin aja guys apakah kalian butuh atau enggak. Oke, next sekarang kita lanjut ke settingan yang keempat ya guys, yaitu bagaimana caranya kita nambahin efek animasi ketika ada pop-up notifikasi yang masuk. Nah, caranya ini terbilang sangat mudah ya guys untuk mempercantik tampilan smartphone kalian ini. Kalian pergi ke menu setting terlebih dahulu seperti ini, lalu kalian scroll dan pilih opsi yang pemberitahuan ini, dan lanjutnya kalian pergi ke menu pengaturan pop-up singkat ini guys. Kalian tap di bagian sini dan kalian lihat di sini untuk fitur gaya edge lighting-nya ini masih mati ya guys secara default. Kalian harus aktifin supaya nanti ketika ada pop-up notifikasi masuk tampilannya jadi lebih rame dan menurut saya lebih bagus lagi guys. Nah, kalian tap di bagian sini dan sekarang kalian bisa diberikan beberapa opsi tampilan yang mana di sini kalian bisa atur atau custom sesuai preferensi kalian. Contoh ya guys, di sini saya bakal contohin untuk yang versi kembang api. Nah, bakal ada animasi seperti itu ya guys ketika ada notifikasi pop-up masuk. Nah, kalau secara default dia berwarna biru seperti ini ya guys ya. Ini bisa kalian rubah warnanya sesuai keinginan atau preferensi kalian masing-masing. Ketika kalian sudah pilih efeknya, kalian tinggal geser ke bagian warna ini. Nah, di sini kan pilihannya masih otomatis secara default guys. Kalian tinggal tap aja di bagian warna dan kalian tinggal pilih mau warna merah, orange atau hijau, maka dia akan mengikuti sesuai warna yang kalian pilih. Atau kalau misalkan kalian nggak mau ada yang pilihan kayak tadi guys, kalian tinggal pilih di lanjutan ini dan kalian pilih untuk transparansinya seperti apa, dan durasinya juga bisa kalian setting apakah kalian ingin durasinya lama atau sesuai atau secara default aja guys. Jadi kalian tinggal tentukan sendiri untuk tampilan efek animasinya ini. Ya, sekarang kita lanjut ya guys ke settingan yang kelima, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur pengingat notifikasi yang masuk di HP ini. Karena ini bakal berguna banget atau ngebantu banget ya guys buat kalian yang mungkin kesehariannya atau aktivitasnya jarang banget buat mantengin layar smartphone kalian. Jadi kalian bisa lebih aware lagi sama pesan masuk atau panggilan masuk yang mungkin belum kalian respon kayak gitu. Nah, caranya ini terbilang sangat mudah ya guys. Kalian tinggal scroll atau bisa dibilang kembali lagi aja ke menu pengaturan atau setting. Lalu kalian scroll ke bawah dan pilih yang menu pemberitahuan lagi seperti ini. Dan kalian scroll ke bawah guys. Di sini ada yang namanya pengaturan lanjutan di bagian bawah. Kalian tap di sini. Ya, begini, dan kalian lihat di sini ada yang namanya pengingat notifikasi guys. Yang pertama kalian tinggal nyalain dulu di sini ya guys, sampai warna birunya nyala kayak gini, dan kemudian kalian masuk ke dalam menu pengingat notifikasinya. Ketika kalian tap seperti ini, di sini ada dua tampilan ya guys. Yang pertama kalian bisa atur, bisa kalian ingatkan selama 3 menit sekali atau 5 menit sekali atau maksimal itu di 15 menit sekali. Jadi kalian tinggal atur aja sesuai kebutuhan kalian. Dan yang kedua di sini tuh ada untuk aplikasi apa yang memang kalian izinkan untuk diingatkan setiap kali ada notifikasi masuk yang mungkin belum sempat kalian respon guys. Nah, ketika kalian tap seperti ini akan muncul banyak aplikasi yang mungkin udah diinstal di smartphone kalian ini, dan kalian izinkan apa aja yang mungkin ingin kalian ingatkan untuk notifikasi pesan masuknya. Kalau defaultnya ini untuk yang versi telepon dan juga yang lain-lainnya seperti pesan dan juga message ini udah aktif ya guys. Mungkin kalau misalkan kalian ada aplikasi WhatsApp, kalian bisa nyalain aja guys, karena biasanya itu dia belum ya, secara defaultnya dia belum aktif, karena ini adalah yang fungsi bawaannya aja yang sudah aktif di bagian sini. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, Instagram belum aktif guys, contoh.
Nah, seperti ini Instagram masih mati, kalian tinggal tap di sini guys. Jadi ketika kalian belum melihat tampilan layarnya atau bisa dibilang belum aware sama notifikasi masuknya, jadi setiap 3 menit sekali atau mungkin bahkan 15 menit sekali dia bakal bergetar buat kalian aware lagi sama notifikasi pesan yang masuk di HP ini pastinya. Ya, selanjutnya kita ke settingan yang keenam guys, yaitu bagaimana caranya kita mengatur tampilan refresh rate layar dari smartphone Samsung Galaxy A53 5G-nya ini. Karena memang smartphone ini tuh udah support tampilan refresh rate layar sampai 120Hz ya guys. Ya memang sayangnya ini tuh belum disediakan untuk fitur adaptifnya sampai di One UI versi 4.1 ini. Jadinya kalau kalian ingin menikmati tampilan yang lebih smooth lagi ketika kalian scrolling atau kalian lagi bermain game, kalian harus atur secara manual lewat pengaturan berikut ini ya guys ya, yang terbilang menurut saya ini harusnya sangat mudah guys. Pertama, seperti biasa kalian pergi lagi atau kembali ke menu pengaturan seperti ini guys, atau setting, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian pilih yang opsi tampilan di sini, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian pilih yang menu kemulusan gerakan ini. Kalian tap di sini. Di sini ada dua pilihan, yang mana kalau di bagian bawah ini adalah yang standar, yang mana ini adalah 60Hz, dan kalau kalian pilih yang tinggi ini adalah untuk yang mengaktifkan refresh rate 120Hz-nya. Cuman untuk konsekuensinya kalau kalian mengaktifkan yang tinggi ini selalu ya, jadi kalau enggak kalian turunin ke standar, ini bakal memakan konsumsi daya baterai kalian lebih boros ketimbang yang versi 60Hz-nya. Jadi ya kalian tinggal atur-atur lagi ya guys, untuk pemakaiannya, apakah memang butuh 120Hz seharian atau kalian hanya sesekali aja. Cuman itu adalah tadi bagaimana caranya merubah untuk tampilan refresh rate layar di Samsung Galaxy A53 5G-nya ini. Oke, next kita ke settingan yang ketujuh nih guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah fungsi daripada tombol power di bagian sini. Yang mana kalau kalian tap and hold di bagian tombol powernya ini guys ya, ini bukan menampilkan untuk opsi mematikan smartphone atau merestart smartphone-nya. Jadi ketika kalian tap and hold, dia malah menampilkan menu Bixby ya guys, yang mana adalah fitur yang disediakan oleh Samsung di HP ini. Nah, kalau misalkan kalian matikan kan biasanya memang hanya perlu di tombol power ini aja ya guys. Nah, buat kalian rubah ke menu atau bisa dibilang menjadi fungsi yang semestinya, ini terbilang sangat mudah ya guys untuk caranya. Pertama, kalian kembali lagi ke menu setting seperti biasa, lalu kalian scroll ke bawah, kalian tap di bagian tampilan kembali ya guys seperti ini, dan kalian lagi scroll ke bawah dan kalian cari yang namanya tombol samping di bagian bawah sini. Lalu kalian tap di menu tombol samping dan kalian lihat di sini ada tekan dan tahan ya. Kalian bisa pilih yang bagian bawah ini guys, yaitu menu matikan daya. Ketika kalian pilih yang di sini, ketika kalian tap and hold tombol powernya, sekarang sudah memunculkan menu untuk mematikan smartphone-nya lalu merestart atau masuk ke dalam mode darurat. Karena kalau masih dalam mode defaultnya, dia itu ada di bagian aktifkan Bixby ini guys, yang mana kalau misalkan saya tap and hold lagi, dia bakal munculin tampilan yang seperti ini. Jadi buat kalian yang mungkin bingung-bingung bagaimana cara matiin smartphone-nya, kalian bisa gunain atau ikutin langkah yang barusan saya kasih tahu guys. Nah, sekarang kita lanjut ya guys ke settingan yang ke-8, yang mana ini bisa dibilang adalah fitur yang paling menarik yang bisa kita bahas di video kali ini. Itu bagaimana caranya kita menampilkan banyak aplikasi dalam kondisi jendela mengambang seperti itu ya guys ya. Jadi bisa nampilin jendela mengambang yang sangat banyak di HP ini. Nah, pastiin yang pertama guys, kalian itu sudah mengaktifkan panel Edge-nya atau fitur panel Edge di Samsung Galaxy A53 5G ini. Panel Edge itu seperti apa? Ini seperti ini guys, ketika kalian swipe dari pojok kanan ke tengah seperti ini muncul tampilan kayak gini. Nah, ini pasti udah aktif terlebih dahulu ya guys ya, karena nggak tahu deh secara default itu waktu kalian nyalain HP-nya ini udah aktif atau belum, saya belum tahu guys karena saya lupa. Nah, pastiin dengan cara seperti ini guys, kalian kembali ke menu setting atau pengaturan, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian pergi ke menu tampilan, kalian tap di bagian sini dan kalian lihat ketika kalian scroll ke bawah, di sini ada yang namanya panel Edge guys. Pastiin ini kondisinya dalam keadaan nyala sepertinya guys ya, yaitu berwarna biru. Nah, ketika kalian tap di bagian sini, kalian lihat ya banyak banget ya fungsi-fungsi yang bisa kalian atur di sini. Cuman ini nggak perlu kalian ubah-ubah guys, karena ini bukan yang jadi pokok utama dari pembahasan yang ke-8. Karena pembahasan yang ke-8 ini adalah berpengaruh kepada tampilan yang kayak gini. Contoh ya guys, ini kita mau ngeluarin misalkan kayak jendela mengambangnya itu dengan tampilan layar belahnya. Pertama saya coba untuk buka aplikasi YouTube kayak gini guys. Ya, udah buka aplikasi YouTube. Yang kedua, kita coba masukkan Google Chrome di bagian bawahnya. Nah, seperti ini.
Ini sudah tampilan layar belah ya guys, dan kemudian kita bisa tampilin layar Google Chrome lagi dengan cara panel Ads kita keluarin dan kita tap lagi and hold dan kita seret ke bagian tengah seperti ini. Nah, ini untuk aplikasi Google Chrome kita udah buka 2 ya guys, sebanyak 2, dan kita bisa tambah lagi dengan cara kita kembali lagi menampilkan panel Ads-nya. Kita tap and hold lagi bagian Google Chrome-nya dan kita seret lagi ke bagian tengah seperti ini. Dan kita udah buka 3 buah aplikasi Google Chrome yang mana ini bisa kita pakai ketiga-tiganya guys ya. Di tampilan jendela pop-up-nya ini dan juga di bagian layar belahnya di bagian bawahnya. Dan ini bisa kita minimize guys. Caranya dengan sangat mudah. Kalian tap aja di bagian garis biru di sini. Ya, seperti ini, dan kalian minimize di bagian sini guys. Dan kalian bisa tap lagi dan kalian bisa minimize lagi. Untuk maximize-nya lagi atau memperbesarnya ini kalian tinggal tap aja di bagian sini dan kalian tinggal pilih aja salah satunya guys. Nah, ini saya contohin untuk aplikasi lainnya guys. Contoh di sini saya mau memunculkan aplikasi Instagram. Seperti ini kita tap and hold dan kita share ke bagian tengah seperti ini. Nah, yang menarik ini kan memang belum support ya guys. Seperti ini untuk aplikasi Instagram, kalian bisa lihat di sini ada bacaan tidak dapat membuka aplikasi dalam kondisi jendela mengambang. Nah, ini bisa kita paksa ya guys untuk menampilkan dalam kondisi jendela mengambang, yang mana kalian perlu pergi ke menu pengaturan atau setting lagi ya guys. Sebetulnya mohon maaf ya guys kalau misalkan yang ke-8 ini agak panjang karena memang cukup detail guys. Oke, sekarang kita kembali ke menu pengaturan seperti ini, kita scroll ke bawah dan kalian pilih yang menu fitur lanjutan. Di sini kalian tap dan kalian tap di bagian menu lab-nya ini guys. Kalian tap di sini dan sekarang kalian tinggal tap atau nyalain di fungsi multi window untuk semua aplikasi. Jadi nanti fungsi Instagram dalam jendela mengambang ini harusnya udah bisa. Dan ketika kalian lihat ya di sini belum ada jendela mengambang untuk aplikasi Instagram. Sekarang kalian keluarkan lagi panel Ads-nya dan kalian tap and hold dan kalian geser ke bagian tengah nih guys. Yang tadinya nggak bisa sekarang bisa guys, menjadi tampilan jendela mengambang seperti ini. Ya, kalian bisa scroll-scroll, kalian juga bisa tap-tap ya seperti ini. Kalian bisa tap and like ya kayak gini guys. Nah, kalian bisa melakukannya dengan tampilan jendela mengambang seperti ini. Dan kalian bisa minimize juga guys, sama yang seperti tadi. Kalian tinggal tap di bagian garis tengahnya ini dan kalian tinggal minimize aja seperti ini. Kalau misalkan kalian tinggal mau memaksimalkan lagi atau bisa dibilang tampilannya biar lebih penuh, kalian tap di bagian sini dan kalian tinggal pilih aja yang Instagram dan kalian tap lagi di sini dan kalian tinggal perbesar aja jadi kayak gini guys. Dan itu adalah fitur untuk menampilkan banyak jendela aplikasi di Samsung Galaxy A53 5G-nya ini. Ya, lanjut ke settingan yang terakhir ya guys, atau yang ke-9, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur Always On Display di Samsung Galaxy A53 5G ini. Karena wajar ya guys, ini bisa mengaktifkan fitur Always On Display-nya karena memang panel layar yang dipakai ini sudah panel layar Super AMOLED. Oke, caranya ini terbilang sangat mudah guys. Kalian tinggal pergi lagi ke menu setting atau pengaturan seperti ini, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih yang namanya kunci layar. Di sini kalian tap dan kalian lihat di sini ada yang namanya Always On Display yang secara default dia memang sudah aktif, dan kalian tap di bagian menunya sini guys, karena ini bisa kalian pilih sesuai preferensi kalian. Yang mana kalau kalian lihat di sini ada cara mengaktifkannya ketika kalian ketuk atau langsung selalu tampil, ini bisa kalian ubah-ubah. Ini saya berikan contoh 2 ya guys. Ketika kita pilih yang ketuk untuk menampilkan, ketika kalian kunci layarnya dia akan selalu gelap. Sebelum kalian tap seperti ini guys, dia bakal muncul Always On Display-nya ya kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian pilih yang selalu tampil, jadi ketika kalian kunci smartphone-nya, layarnya, dia bakal langsung muncul dengan sendiri ya guys ya, tanpa perlu kalian tap lagi. Jadi sekarang kalian tinggal atur aja yang di bagian sini sesuai kebutuhan kalian. Nah, untuk tampilannya sendiri ini banyak banget ya guys yang bisa kalian pakai. Di sini kalian tap yang bagian gaya jam. Di sini ya memang untuk defaultnya banyaknya gaya jam ya guys. Kalian bisa pilih yang ini, ini dan ya pokoknya atur aja sesuai kebutuhan dan preferensi kalian. Warnanya juga secara default itu sebenarnya ada di sini guys ya, jadi warna putih. Tapi kalian bisa atur mungkin suka warna biru seperti ini ya, warna ungu, biru, atau mungkin yang bervariasi warnanya kayak gini. Jadi kalian tinggal atur aja sesuai kebutuhan atau keinginan kalian, lalu kalian tap di bagian selesai ini. Atau mungkin kalian ingin menambahkan gambar ya guys, atau avatar yang mungkin udah kalian buat di bagian sini, contohnya seperti ini, kalian juga bisa ya guys ya. Tinggal pilih, misalkan di sini ada yang namanya gambar avatar, emoji AR ya. Di sini saya udah buat ya. Kalian harus buat dulu, maksud saya seperti itu, supaya bisa tampil seperti ini. Dan kalian pilih, lalu kalian bisa tap di sini. Dan ketika kalian kunci smartphone-nya, Always On Display kalian itu,
sound display-nya bakalan tampil gambar avatar seperti ini. Jadi kalian tinggal atur aja sesuai kebutuhan kalian gitu. Nah, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu dulu aja ya video 9 setting yang mungkin bisa saya share ke kalian soal Samsung Galaxy A53 5G-nya ini. Dan lagi-lagi saya informasi dulu ke kalian ya guys, kalau video ini tuh sengaja saya bikin hanya dengan tujuan untuk mempermudah kalian beradaptasi dengan tampilan One UI versi 4.1 atau One UI paling barunya ini. Karena diantara kalian saya yakin baru aja ada aja yang baru beralih dari brand lain mungkin ke brand Samsung yang satu ini. Jadi mungkin buat kalian yang udah tahu mungkin ini bakalan biasa aja ya rasanya, tapi buat mereka-mereka yang baru aja bergabung ke brand Samsung pastinya ini bakalan cukup bermanfaat lah untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Samsung Galaxy A53 5G ini. Dan seperti biasa guys, saya juga mengucapkan mohon maaf kalau misalkan video ini tuh cukup panjang durasinya, karena memang saya tuh tipikal orang yang harus menyampaikan secara detail supaya kalian bisa mudah memahami bagaimana cara menggunakan dan bagaimana atau bisa dibilang apa fungsi dan manfaatnya dari settingan yang udah saya lakuin tadi. Semoga aja video ini bermanfaat ya guys. Jadi sebelum saya tutup videonya seperti biasa, buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau menurut kalian video ini tuh nggak bermanfaat sama sekali guys. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video tips dan trik berikutnya.